Timur Tengah sekarang ini lagi ada di ujung tanduk, di ambang perang yang jauh lebih besar. Nah, hari ini kita akan coba urai bareng-bareng gimana situasinya bisa sepanas ini berdasarkan laporan-laporan terbaru dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat kita. Oke, situasinya ini rumit banget dan pergerakannya super cepat. Jadi, ayo kita mulai dari awal, kita bedah satu persatu biar paham apa yang sebenarnya lagi terjadi. Semuanya memanas waktu dua musuh bebuyutan, Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya, mulai saling serang secara langsung. Ini penting ya, ini bukan lagi perang proksi atau pakai perantara. Ini udah konfrontasi terbuka. Coba deh perhatiin polanya di sini. Ini bukan cuma satu serangan dan satu balasan, tapi sebuah siklus yang memanasnya cepat banget. Iran serang pangkalan AS, terus dibalas dengan serangan ke Irak. Iran nggak mau kalah, mereka klaim berhasil jatuhin aset militer canggih AS. Dan puncaknya, mereka langsung sasar infrastruktur vital Israel. Ini namanya tangga eskalasi, dan ini bahaya banget. Angka ini lebih dari 1 juta, ini bukan cuma statistik loh, ini sinyal yang keras banget dari Teheran. Mereka nggak cuma siap buat bertahan, tapi mereka juga lagi nunjukin ke seluruh dunia kalau mereka siap untuk perang darat skala penuh. Ini jelas mengubah semua perhitungan pihak-pihak yang terlibat. Dan retorika yang mereka pakai, wah keras banget. Kutipan ini bukan cuma gertak sambal. Ini adalah pesan yang sangat jelas. Setiap invasi darat akan dilawan habis-habisan. Mereka pengen bikin musuh mikir 1000 kali sebelum bertindak. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kayak api yang menjalar, konflik ini mulai menyebar ke wilayah lain, membuka front-front baru yang nggak kalah berbahayanya. Nah, masuknya Houthi dari Yaman ini benar-benar mengubah peta permainan. Konfliknya jadi bukan cuma antara Iran dan Barat lagi. Sekarang, ada pemain baru yang kuat di papan catur ini, dan mereka punya kemampuan untuk mengacaukan salah satu jalur pelayaran paling penting di seluruh dunia. Lini masa ini nunjukin betapa drastisnya evolusi Houthi. Dulu, mereka cuma kekuatan lokal yang beroperasi di Yaman. Sekarang, mereka nembakin rudal sampai ke Israel. Ini adalah sebuah pergeseran kekuatan regional yang besar dan terjadi dalam waktu singkat. Anda mungkin sekarang bertanya-tanya, terus apa hubungannya semua ini sama saya? Nah, ternyata konflik yang kelihatannya jauh ini bisa punya dampak langsung ke dompet kita semua, dimanapun kita berada. Jawabannya ada di 2 jalur laut yang sangat sempit dan krusial, yang kalau terganggu bisa bikin ekonomi global lumpuh. Coba bayangin deh, Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb ini ibarat 2 arteri utama yang menyuplai darah ke seluruh tubuh ekonomi global. Nah sekarang, 2 arteri ini diancam bakal ditutup. Ini bukan lagi cuma masalah regional, ini ancaman langsung buat ekonomi seluruh dunia. Jadi poin krusialnya itu ini. Coba bayangkan harga bensin tiba-tiba naik 2 kali lipat besok pagi. Atau bayangkan rak-rak di supermarket pada kosong karena pengiriman barang terhambat. Nah, itulah skenario nyata yang bisa kita hadapi kalau salah satu dari selat ini saja ditutup. Karena dunia ada di ambang krisis, tekanan dari berbagai penjuru untuk mencari solusi damai pun makin kencang. Dari jalanan di Seoul sampai seruan paus di Vatikan, desakan untuk perdamaian ini menggema di mana-mana. Warga biasa di berbagai negara menuntut para pemimpin mereka untuk menghentikan eskalasi ini sebelum semuanya jadi terlambat. Bahkan orang-orang yang pernah berada di pusat kekuasaan, seperti mantan pejabat kontraterorisme ini, ikut angkat bicara. Mereka tahu betul betapa berbahayanya situasi ini dan mereka memohon kepada publik untuk ikut bertindak dan bersuara. Sementara itu, di balik layar, upaya diplomasi tingkat tinggi sedang berlangsung. Nasib stabilitas regional, bahkan mungkin global, bisa jadi sedang ditentukan di atas meja perundingan ini. Tapi, di balik semua manuver militer dan ekonomi ini, ada korban yang seringkali terlupakan. Warga sipil. Dan laporan yang akan kita lihat selanjutnya ini, terus terang, sangat mengerikan. Pemerintah Iran, melalui kedutaan besarnya, telah melontarkan sebuah tuduhan yang sangat mengejutkan dan spesifik sekali terhadap militer Amerika Serikat. Iran mengklaim bahwa 165 siswi tewas dalam sebuah serangan rudal yang sengaja menargetkan sekolah mereka. Sebuah angka yang, kalau benar, adalah sebuah kejahatan perang yang tak terbayangkan. Dan ini bukan tuduhan yang asal-asalan ya, laporannya itu detail banget. Mereka menyebutkan jenis rudalnya, lokasi persisnya, tanggalnya, bahkan sampai nama komandan dan kapal perang AS yang diduga bertanggung jawab. Ini tuduhan langsung yang nggak bisa diabaikan begitu saja.
Dan yang bikin ini makin meledak adalah seorang mantan kapten intelijen AS dilaporkan mengkonfirmasi klaim ini, bahkan sampai menyebut tindakan itu sebagai terorisme. Ini adalah tuduhan yang datang dari orang yang pernah ada di dalam sistem itu sendiri. Jadi, konflik ini sudah menyebar dari medan perang ke jalur pelayaran dunia dan sekarang ke tuduhan serangan di ruang kelas. Dengan setiap eskalasi baru, jalan menuju perdamaian rasanya semakin sempit dan jauh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang yang lebih luas bisa dihindari, tapi bagaimana cara menghentikan semua ini sebelum benar-benar terlambat.